warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Lestari Ningsi, NIM 2020 A1H110. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, semester 2 Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kasus korupsi mantan pejabat Kementerian Agama Sumbawa yang divonis setahun penjara. Mantan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Sumbawa HM Fikri divonis setahun penjara. Majelis Hakim PN Tipikor Mataram menyatakan terdakwa kasus korupsi pembangunan gedung Balai Nikah dan manasik haji KUA Labangka tahun 2018 itu terbukti bersalah. Dalam sidang Senin malam tanggal 7 Juni 2021, Majelis Hakim yang diketuai Catur Bayu Sulistyo menyatakan terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan primer jaksa penuntut umum, tetapi terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsidiar. Menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti melanggar pasal 3 dakwaan subsidiar Undang-Undang Tipikor. Terdakwa divonis 1 tahun penjara. Selain itu, terdakwa dibebankan membayar denda sebesar 50 juta bila tidak dibayar diganti dengan 2 bulan kurungan. Vonis yang dijatuhkan hakim jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dihukum 4 tahun penjara. Tuntutan jaksa penuntut umum berdasarkan dakwaan primer atau berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Dalam dakwaan jaksa, terdakwa disebut berperan sebagai orang yang memerintahkan melakukan pembayaran meskipun ada deviasi minus dalam proyek tersebut. Hal itu menyebabkan kerugian negara sebesar 119,8 juta. Diketahui, proyek pembangunan gedung Balai Nikah Labangka dibiayai Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB. Sumber anggarannya dari Surat Berharga Syariah Nasional pada tahun anggaran 2018 sebesar 1,3 miliar. Dalam pengerjaannya, kualitas beton dalam perencanaan menggunakan mutu standar K225, tetapi setelah diuji ternyata yang dibangun hanya mencapai kualitas K125. Deviasi konstruksinya mencapai 18,8%. Terseretnya Fikri dalam kasus tersebut setelah 2 terdakwa lainnya, M. Firdaus selaku pejabat pembuat komitmen dan Johan Satria selaku rekan atau wakil direktur CP Samawa Talindo Rekursis terbukti bersalah. Fikri menjadi terdakwa dari pasal 55 yang diterapkan jaksa. 2 terdakwa kini menjadi terpidana karena putusannya sudah inkrah. Johan divonis 3 tahun penjara serta denda sebesar 50 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Dia juga dibebankan mengganti kerugian negara sebesar 69,45 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Begitu juga dengan M. Firdaus yang divonis 3 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Dia dibebankan membayar ganti kerugian negara sebesar 50,408 juta. Vonis terhadap 2 terdakwa itu sudah dikuatkan Hakim Pengadilan Tinggi. Sementara itu, penasehat hukum HM Fikri, Abdul Hanan, mengatakan kliennya sudah menerima vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Berdasarkan fakta persidangan, kesalahan kliennya hanya pada saat menandatangani berkas pencairan anggaran. Dengan memahami kasus korupsi tersebut, kita dapat melakukan pencegahan dengan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan, terutama mengenai korupsi lewat media massa atau dengan bersosialisasi ke daerah-daerah, serta pendidikan kesadaran hukum masyarakat dengan menumbuhkan budaya malu untuk melakukan korupsi. Selain itu, menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah serta universitas guna membuat siswa atau mahasiswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkaitan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan mengerti sanksi yang akan diterima apabila melakukan korupsi.
Untuk penindakannya sendiri, kita dapat menerapkan hukum pidana guna menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menimbulkan daya cegah bagi masyarakat agar menghindari segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang.